hadapan-Mu di pagi hari ini. Mengawali tahun yang baru, tahun yang penuh dengan pengharapan bagi kami. Tahun di mana kami akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat dalam hidup kami, dalam gereja ini. Tahun di mana kami percaya akan terjadi mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Tahun di mana kami percaya Tuhan membuka pintu-pintu bagi kami. Tingkap-tingkap langit-Mu terbuka bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kepadamu lah kami datang pagi hari ini. Menyembah-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami saat ini Bapa di sorga. Roh-Mu mengurapi kami. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, selamat tahun baru buat kita semuanya. Selamat tahun baru. Nah, puji Tuhan. Semangatnya harus besar pagi hari ini. Karena kita semua datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, tahun ini kita memiliki tema, gereja ini memiliki tema, beritakanlah Injil Kerajaan. Mengapa kita harus memberitakan Injil Kerajaan, saudara? Mari kita membaca dulu firman Tuhan, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Markus, Injil Markus pasal 16. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15 sudah ada di layar. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Ini adalah kata-kata yang mungkin kita sebut kata-kata terakhir sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya. Dia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi Tuhan menyuruh murid-muridnya dari Yerusalem, dari Bukit Zaitun, dia berkata, pergi kamu ke seluruh dunia. Saudara, mungkin pada waktu itu murid-murid tidak membayangkan bahwa mereka harus pergi ke seluruh dunia. Perjalanan mereka mungkin paling jauh hanya ke Samaria. Bahkan banyak mungkin murid-murid pada waktu itu belum pernah keluar negeri istilahnya. Ya. Tetapi Tuhan Yesus memberikan satu perintah. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Ngapain? Jalan-jalan? Bukan. Tetapi beritakan Injil. Apa itu Injil? Injil artinya kabar baik. Kepada siapa kita harus beritakan Injil? Kepada segala makhluk. Wah. Ini lebih luas daripada segala bangsa ya saudara ya. Kepada segala makhluk. Artinya seluruh dunia, seluruh makhluk di alam semesta ini harus mendengar tentang Injil saudara. Lalu apakah yang dilakukan oleh murid-murid? Alkitab mencatat, setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka pergi. Mereka pergi. Pergi dari satu kota ke kota yang lain. Dari satu wilayah ke wilayah lain. Salah satu murid yang pergi sampai ke India namanya Rasul Thomas, saudara. Saudara tahu Thomas? Thomas itu murid Yesus yang peragu kan? Ya. Yang dia berkata, aku tidak percaya Yesus itu bangkit sebelum aku cucukkan tanganku ke tangan Yesus yang berlubang dan juga ke lambungnya itu. Aku gak percaya. Tapi Thomas saudara pergi ke India saudara. Dan di sana dia mati martir. Mati syahid. Murid-murid Yesus
hampir semuanya mati karena berita Injil. Pertanyaannya, apakah begitu menakutkan untuk memberitakan Injil? Sehingga orang-orang menjadi ragu, menjadi khawatir untuk memberitakan Injil? Tidak, saudara. Murid-murid tidak pernah takut dan ragu untuk memberitakan Injil. Bahkan ada murid yang bukan murid Yesus secara langsung, namanya Paulus. Paulus ini belum pernah bertemu Yesus secara fisik. Karena waktu Paulus percaya kepada Yesus, Yesus sudah naik ke sorga. Justru pada awal-awal itu, Paulus orang yang membenci yang namanya Yesus. Dia sangat benci kepada orang Kristen. Dan dia berusaha untuk menangkapi orang-orang Kristen pada waktu itu, murid-murid Yesus. Dia sampai minta surat izin dari Mahkamah Agama Yahudi, berikan saya surat katanya. Supaya saya tangkepin tuh murid-murid Yesus. Kenapa? Karena murid-murid Yesus itu tadinya adalah penganut agama Yahudi. Sekarang kok mereka menjadi percaya kepada Yesus. Tapi rupanya Tuhan punya berkehendak lain kepada Paulus ini. Dalam perjalanan dia ke kota Damaskus atau kota Damsyik, untuk mencari di mana murid-murid Yesus berada, dia justru ketemu Yesus secara roh. Dia mendapatkan sinar yang sangat terang sampai dia buta 3 hari, saudara. Namun dalam perjalanan itulah Tuhan Yesus berbicara kepada Paulus. Dan berkata, Paulus, aku pilih engkau supaya engkau pergi juga memberitakan namaku. Dan sejak hari itu, Paulus berubah, saudara. Paulus berubah. Dia orang yang sangat-sangat berani memberitakan Injil. Dia keluar masuk penjara karena memberitakan Injil, saudara. Dan dia orang yang paling tidak pernah takut. Sekalipun dia harus mati demi Injil, dia nggak takut, saudara. Lalu suatu kali dia menulis surat kepada orang-orang yang ada di kota Roma. Dalam Roma 1 ayat 15. Dia belum pernah ke kota Roma untuk memberitakan Injil. Tapi dia menulis surat seperti ini. Roma 1 ayat 15. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Saudara, Paulus di dalam ayat sebelumnya, dia berkata begini, aku ini orang yang berhutang. Aku ini berhutang kepada orang-orang banyak di dunia ini karena berita Injil. Kenapa berhutang? Aku sudah diselamatkan, tapi banyak orang yang belum diselamatkan. Aku berhutang kepada mereka untuk memberitakan Injil kepada mereka. Tahukah saudara, engkau yang sudah mendengar Yesus, engkau juga orang yang berhutang untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Karena Injil itu adalah sesuatu yang berharga untuk disampaikan. Sehingga Paulus berkata, aku ingin. Saudara, kata ingin itu bukan sekedar kepengen. Kalau bahasa Indonesia ingin. Orang taunya bahasa Inggris want, I want. Tapi ingin dalam bahasa yang lebih dalam ada tingkatannya, saudara. Dikatakan dalam bahasa Inggris, I'm eager. Saya berhasrat untuk memberitakan Injil. Kalau bahasa anak sekarang, gue kepengen banget. Gue pengen banget memberitakan Injil kepada kamu juga yang di Roma. Cuman belum ada kesempatan. Aku lagi pergi ke kota-kota lain. Aku lagi pergi ketemu orang-orang lain untuk memberitakan Injil. Aku juga pengen banget ketemu kamu di Roma supaya aku bisa memberitakan Injil. Saudara, Paulus punya hasrat yang begitu besar untuk memberitakan Injil bagi orang-orang di Roma. Seorang murid Kristus harus memiliki keinginan yang besar, saudara, untuk memberitakan Injil. Bukan hanya sekedar ingin, tapi punya gairah,
punya hasrat. Saudara, kalau makan makanan pedas sekarang kan ada levelnya kan. Pedasnya level berapa? 0 aja. Oh berarti gak pakai cabai. Ada level 1, level 2, sampai level 5. Paling pedas. Pokoknya kalau makan itu, kalau gak keringetan pasti sakit perut. Udah. Makan level yang paling pedas. Tapi orang berani ya makan level 5 gitu ya. Kenapa dia berani seperti itu? Karena dia pengen banget ngerasain makanan yang paling pedas. Kalau kita kan gak mau ya, cukup 1 cabai aja udah lumayan lah. Saudara, kalau pedas aja ada levelnya saudara, harusnya keinginan itu juga ada levelnya. Bukan cuman ingin. Kamu pengen makan apa? Ya pengen makan gado-gado. Pengen atau pengen banget? Nah, kan suka ditanya gitu, kamu pengen atau pengen banget? Ya pengen aja sih, oh berarti gak usah. Berarti gado-gado gak terlalu pengen dia. Ya udah, apa yang kamu pengen banget? Nah, kita selalu ditanya apa yang kamu paling inginkan. Memberitakan Injil levelnya bukan cuma sekedar ingin, tapi ingin banget. Kalau bahasa Inggris disebut passion, saudara. Passion itu lebih daripada sekedar ingin. Passion itu berarti dia menyerahkan seluruh hidupnya secara total untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah sebuah perintah Tuhan Yesus. Itu harus menjadi sebuah passion dalam diri kita, dalam hati kita. Tuhan, aku ingin orang-orang diselamatkan. Tuhan, aku ingin orang-orang di sekitarku mendengar kabar baik. Aku ingin teman-temanku yang tiap hari aku main game sama dia. Tiap hari aku main bola sama dia. Tiap hari aku main badminton sama dia. Tuhan, tiap hari aku ngobrol nongkrong sama dia. Saudara, passion harus membuat kita ingin supaya teman-teman kita mendengar Injil. Itulah gairah namanya saudara. Itulah namanya keinginan. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk tidak menceritakan tentang Injil kepada orang lain. Pertanyaannya begini, kenapa murid-murid begitu pengen memberitakan Injil? Kenapa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil? Apa pentingnya sih mendengar Injil? Berapa penting orang perlu mendengar Injil? Apakah sebegitu penting? Sampai orang-orang murid-murid Yesus bersedia rela berkorban. Saudara, murid-murid tidak cari duit. Justru mereka harus keluar uang. Mereka harus keluar tenaga, mereka harus keluarkan waktu untuk memberitakan Injil. Mereka bukan mencari bisnis karena Injil, saudara. Oh, biar saya kaya raya, saya memberitakan Injil. Tidak, saudara. Tetapi karena ada sesuatu yang begitu besar makna dan pentingnya Injil ini harus diberitakan. Sehingga murid-murid bersedia melakukannya. Sehingga Yesus pun memerintahkannya, saudara. Mari kita baca di dalam Roma 1 ayat 16. Mengapa pentingnya Injil itu bagi kita untuk diberitakan? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan, kekuatan Elohim. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Saudara, kalau dalam bahasa Inggris, aku mempunyai keyakinan yang kokoh, itu sebetulnya diterjemahkan, aku tidak malu. Aku tidak malu memberitakan Injil. Murid-murid tidak merasa malu memberitakan Injil. Banyak orang merasa malu memberitakan Injil. Malu.
Nanti apa kata orang? Nanti gimana pendapat orang tentang saya kalau saya memberitakan tentang Injil? Tapi Paulus berkata, aku tidak malu. Dengan kata lain, aku yakin banget. Aku bangga banget memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah suatu hal yang penting dalam hidup ini. Kenapa? Karena Injil itu untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan setiap orang di dunia ini lewat berita Injil. Tidak ada kemampuan manusia bisa diselamatkan tanpa berita Injil, saudara. Artinya apa yang Paulus ingin sampaikan tentang Injil itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Bukan sesuatu yang ece-ece, bukan sesuatu yang remeh-temeh. Karena Injil akan menentukan nasib manusia. Injil akan menentukan nasib orang-orang di sekitarmu. Sadarkah saudara? Tahukah saudara? Teman-temanmu, akrabmu hari ini, teman main gamemu, teman mainmu, teman nongkrongmu. Nasib mereka ditentukan oleh berita Injil yang kau sampaikan kepada mereka. Kita bukan menjadikan mereka Kristen, tidak. Bukan itu tujuannya, tetapi kita menceritakan, membagikan tentang berita keselamatan bagi mereka, saudara. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan. Alkitab berkata, sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Artinya, manusia tidak ada lagi sesuatu yang sebetulnya bisa mereka banggakan. Kemuliaan Tuhan telah hilang. Kemuliaan yang hakiki, yang paling penting dalam diri manusia telah hilang. Makanya manusia ketika jatuh ke dalam dosa Adam dan Hawa, mereka melihat diri mereka telanjang, betul? Waktu mereka telanjang, mereka merasa malu. Apa artinya saudara? Dosa itu menyebabkan manusia punya rasa malu terhadap dirinya sendiri, malu. Kita bisa melihat, merasakan betapa dosa membuat kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama. Siapa di sini habis berbuat dosa langsung bilang di IG-nya, puji Tuhan, saya sudah berzina hari ini. Lalu saudara tunjukkan foto saudara lagi berzina, ada? Gila, betul itu. Kenapa? Karena dosa adalah sesuatu yang memalukan. Makanya Adam dan Hawa membuat cawat dari daun pohon ara. Saudara, manusia berusaha untuk menutupi dosa-dosanya. Mereka menggantikan kemuliaan Tuhan dengan kemuliaan buatan manusia. Makanya sekarang manusia mencoba mengganti kemuliaan Tuhan dengan kekayaan. Ya, dengan apa? Mobil mewah. Oh, kalau mobil mewah tuh kayaknya mulia banget ya. Makanya kalau ke hotel orang naik mobil Mercedes, Pak parkir di depan. Kalau naik Kijang belakang Pak. Avanza belakang. Betul nggak? Langsung di depan Mercedes, BMW, apalagi Rolls Royce. Walaupun itu sewaan kita nggak tahu ya. Kenapa? Karena itulah kemuliaan manusia. Itulah cawat dari daun pohon ara. Manusia ingin mencari kemuliaannya. Menutupi ketelanjangan dalam hidupnya dengan kekayaan. Tidak bisa kemuliaan Tuhan digantikan dengan hal-hal semacam itu, saudara. Ada orang mengganti kemuliaan Tuhan dengan apa? Gelar yang panjang.
Supaya nanti kalau dalam pertemuan disebut namanya. Profesor, doktor, Pardamaian Pasaribu, MSc, MMH, apa-apa semua. Kalau ketinggalan satu gelarnya dia pasti protes. Panitia, tadi gelarku kurang satu kau sebut. Kenapa? Itu kemuliaan dia. Itu kebanggaan dia, saudara. Manusia mengganti kemuliaan Tuhan dengan hal-hal yang semacam itu. Saudara, dosa juga mengakibatkan kematian. Dan ini yang paling ditakutkan oleh manusia, bukan? Kematian. Siapa di sini yang enggak takut mati? Ada? Ada, saudara. Orang yang naik motor pada enggak takut mati. Oh, mereka orang yang paling berani dan tidak pernah takut mati, saudara. Ya, nyelip sana, nyelip sini, udah tahu mobil, ada truk juga, dipepet juga truk. Ya, hebat itu orang-orang yang naik motor. Tapi kalau manusia normal itu takut mati. Siapa lagi orang yang gak takut mati? Orang yang tawuran. Gak takut mati, saudara. Udah sama-sama bawa golok, bawa celurit, gak takut mati. Hebat. Tapi mereka tidak sadar. Kematian yang sesungguhnya bukan karena dibacok. Kematian yang sesungguhnya bukan karena tabrakan. Kematian yang sesungguhnya bukan karena penyakit. Kematian yang sesungguhnya adalah ketika engkau meninggal, engkau masuk ke dalam kematian yang kekal. Itulah kematian yang sebenarnya. Kalau kematian di bumi ini, saudara, hanya memindahkan saudara ke kematian yang selama-lamanya. Karena seberapa besar pun usaha saudara untuk umur panjang, saudara pasti suatu hari akan meninggal, betul? Iya. Mau seberapa pun besar usaha saudara untuk umur panjang. Tapi kematian yang kekal tidak bisa saudara hindari. Manusia tidak bisa menghindari yang namanya kematian kekal. Karena kematian kekal terjadi karena dosa dalam diri manusia. Mau seberapa pun usaha saudara, kematian kekal melanda pasti dialami oleh semua manusia karena dosa. Itulah sebabnya dosa tidak dapat dihindari. Maksudnya dosa itu tidak bisa kita katakan, saya nggak apa-apa berbuat dosa. Karena kuasa dosa itu ada dalam diri kita sejak kita lahir, saudara. Kuasa dosa dan kuasa kematian, ini dua kekuatan yang telah menarik dan menguasai manusia. Dan kita manusia tidak bisa punya kekuatan untuk menghindar dari kuasa dosa dan kuasa kematian ini. Itu ibaratnya dosa dan kematian, saudara, itu seperti punya daya sedot. Daya sedot. Di luar angkasa ada namanya black hole. Nanti saudara cari di internet, apa itu black hole? Lubang hitam. Lubang hitam itu adalah sebetulnya berasal dari matahari atau bintang. Jangan matahari lah, kalau matahari kan kita ini. Matahari itu kan salah satu bintang ya. Jadi black hole itu adalah sebuah bintang yang sudah padam. Jadi bintang itu bisa padam, ini menurut para ahli astronomi ya. Jadi sebuah bintang yang bercahaya di langit itu bisa padam, saudara. Nah, kalau dia sudah padam, dia kemudian mengeras sedemikian rupa, memadat, lalu kepadatannya ini menjadi seperti magnet yang besar, saudara.
Karena sebuah black hole di luar angkasa itu bisa 40 miliar kali besarnya matahari. Jadi besar luar biasa itu. Dan dia bisa menarik benda-benda apapun yang ada di sekitarnya dan kemudian hilang lenyap di dalam black hole ini. Saudara, dosa dan kematian itu seperti kekuatan magnet yang besar menarik manusia. Makanya manusia terus berbuat dosa, manusia terus hidup dalam perkara-perkara yang jahat. Karena kematian ada di balik dosa ini, saudara. Tujuannya apa? Jelas, supaya semua manusia binasa. Karena akibat dosa adalah kebinasaan. Pertanyaannya, bagaimanakah manusia dapat melepaskan dirinya dari tarikan kematian ini? Bagaimanakah manusia dapat membebaskan dirinya dari kematian ini, saudara? Kekuatan manusia tidak ada yang bisa melepaskan manusia. Hanya kekuatan Tuhan, the power of God. Hanya kuasa Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia. Manusia berupaya sekuat-kuatnya supaya enggak mati, bisa enggak? Tetap aja mati. Manusia berupaya untuk tidak berdosa, tetap aja berdosa. Berdosa bukan hanya apa yang saudara lakukan, berdosa juga adalah apa yang saudara katakan, berdosa juga apa yang saudara pikirkan. Tubuh kita ini disebut tubuh berdosa. Makanya kekuatan dosa itu begitu kuat. Sampai suatu hari Paulus berkata begini, celaka aku ini. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh dosa ini? Siapa yang bisa membebaskan aku dari kuasa dosa ini? Lalu dia lanjut berkata, syukurlah kepada Tuhan, Yesus Kristus, Dia yang mampu menyelamatkan saya. Saudara, Injil adalah kekuatan Tuhan yang bisa menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Kalau saudara percaya kepada Injil Yesus Kristus, maka saudara bisa dilepaskan, bisa dibebaskan dari pengaruh kuat dosa dan kematian ini. Hanya itu jalannya, saudara. Segala upaya kita nggak bisa. Perbuatan-perbuatan kita terbatas kekuatannya. Alkitab berkata bahwa melalui kematian Yesus di atas kayu salib, Dia telah mematahkan kuasa maut. Amin. Mengalahkan kuasa maut. Hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kuasamu? Sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Sekalipun kita akan mengalami kematian di bumi ini, tapi kematian di bumi tidak membawa kita masuk ke dalam kematian yang kekal. Kenapa? Karena kematian kekal hanya terjadi bagi orang-orang yang menolak atau tidak percaya kepada Yesus Kristus. Karena kematian Yesus Kristus telah menggantikan kematian kekal yang harusnya saudara dan saya alami. Tuhan bilang, cukup kamu mati di bumi ini saja. Tapi kamu tidak akan mengalami yang namanya kematian yang kekal itu. Dan kematian Yesus serta kebangkitannya, ya. Ini dua hal yang satu paket, saudara ya. Kematian dan kebangkitan Yesus. Itulah yang memberikan kepada kita kuasa kebebasan, kuasa kemerdekaan dari hukuman kekal. Tapi bukan hanya itu, mari kita baca di dalam Efesus 3 ayat 12. Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Elohim dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Di dalam Dia, Dia maksudnya adalah Yesus. Jadi kuncinya satu, di dalam Yesus. Katakan di dalam Yesus. Kalau saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus,
engkau berada di dalam Yesus Kristus, maka kepadamu engkau diberi keberanian dan jalan masuk. Nah, saya senang kata jalan masuk ini, kalau dalam bahasa Inggris, akses. Wah, saudara kan kalau paling senang kan dapat akses, betul nggak? Nonton konser, dapat akses, tiket akses. Jadi panitia dapat akses. Saudara, akses itu sesuatu yang berharga. Tapi sebelumnya di sini dikatakan engkau beroleh keberanian. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka punya keberanian menghampiri Bapa di sorga. Saudara, waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka malu. Mereka sembunyi. Mereka takut menghadap Tuhan. Kenapa? Karena tadi dosa membuat kita rasa malu, rasa takut. Bahkan rasa jijik kepada diri sendiri. Malu kepada Sang Pencipta. Malu kepada dunia ini. Banyak orang bukan malu dengan orang lain. Bahasa halusnya minder. Minder ketemu orang. Kenapa? Gue gak punya apa-apa soalnya. Malu gak datang ke rumah bos. Kenapa? Gak punya apa-apa, gak bisa bawa apa-apa. Saudara, berapa banyak rasa malu ada dalam diri manusia. Menghadapi sesamanya saja malu. Apalagi menghadap Tuhan. Tetapi ketika Yesus datang, dia mati di atas kayu salib, dia mengangkut semua dosa-dosa manusia, dosamu dan dosaku saudara. Rasa malu itu diangkat oleh Tuhan. Tuhan ganti rasa malu itu dengan sebuah keberanian. Kenapa? Karena sekarang engkau punya status yang berbeda. Tuhan memberikan perkenanannya kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena dosanya sudah diampuni. Kalau dosamu sudah diampuni berarti engkau orang yang kudus. Engkau orang yang layak. Layak di hadapan Tuhan, saudara. Bahkan Tuhan berkata, saudara punya akses. Bukan hanya berani, tapi saudara punya akses. Pintu terbuka buat saudara. Saudara punya hak untuk masuk kepada ruang tahta kasih karunia Bapa. Dan Alkitab mengatakan engkau berhak untuk duduk sehidangan dengan Tuhan. Ini adalah sebuah gambaran betapa saudara adalah orang-orang yang istimewa. Duduk semeja. Duduk sehidangan itu artinya duduk satu meja. Saudara pernah diundang oleh gubernur atau oleh presiden atau oleh menteri? Belum ya? Saya juga belum. Tapi coba bayangkan siapa di sini ya? Siapa yang merasa di sini kayaknya gue gak ada akses deh untuk ketemu gubernur atau presiden. Apalagi Raja Inggris, saudara. Tapi coba bayangkan salah satu dari saudara, diri saudara. Ya. Anggap aja Owen gitu ya. Tiba-tiba suatu hari datang surat. Kurir datang, bukan paket, bukan. Kalau paket itu pasti Sophie ya. Ternyata pas diterima undangan, saudara. Undangan dari Kingdom of Britania. Pangeran Charles mengundang untuk
merayakan tahun baru. Undangan harus dibawa dan di situ dikatakan, ditunjukkan ada gambar meja. Di meja, di situ ditunjukkan, di sini Pangeran Charles akan duduk dan saudara adalah salah satu yang duduk di antara kursi-kursi yang disediakan itu. Ini undangan yang spesial. Saudara bayangkan mendapat sebuah kehormatan, akses untuk makan sehidangan dengan raja. Itulah yang terjadi ketika saudara di dalam Yesus Kristus. Berita Injil menyebabkan saudara menerima Kristus dan membuat saudara punya akses untuk menghadap Bapa di sorga dalam satu meja sehidangan dengan Dia. Wow, so spesial bukan? Kenapa? Karena saudara adalah anak. Ketika saudara menerima Kristus, saudara adalah anak. Nah, pertanyaannya, kalau berita Injil itu begitu berharga, kalau berita tentang Kristus yang sudah mati dan bangkit itu justru memberikan keuntungan, manfaat, keselamatan, kebahagiaan, sukacita, kelimpahan bagi umat manusia dan bagi teman-temanmu. Bukankah seharusnya kita memberitakan Injil kepada mereka? Berita Injil adalah berita sukacita, saudara. Karena dengan Yesus Kristus terbukalah pintu selebar-lebarnya bagi semua orang untuk menghadap takhta Bapa di sorga. Saudara dan saya mengalaminya. Salah sendiri kalau saudara punya akses tapi saudara nggak manfaatkan. Bukan salahnya Tuhan ya. Dia sudah berikan akses kepada saudara, undangan sudah diberikan kepada Owen, tapi Owen bilang aku nggak mau, kecuali sama Eva aku pergi. Mohon maaf undangannya cuma satu katanya. Ya masalahnya tergantung kita sekarang. Apakah kita mau memanfaatkan akses ini atau tidak? Itu urusan masing-masing. Tetapi yang jelas setiap orang diberikan hak, diberikan akses untuk menerima keselamatan dari Kristus Yesus. Supaya mereka bisa duduk sehidangan dengan Bapa di sorga. Amin. Oleh karena itu sebagai bagian penutup. Pertanyaan untuk saudara jawab. Apakah Injil Yesus Kristus merupakan kabar baik bagi manusia? Yang kedua, apakah setiap orang perlu mendengar Injil? Perlu. Yang terakhir, apakah semua orang yang Anda kenal sudah pernah mendengar Injil? Ada yang sudah, ada yang belum. Sekarang Tuhan mau berkata kepada kita, tahun 2025 adalah tahun kita mau memberitakan Injil. Amin. Mulailah dengan berdoa. Doakan teman-temanmu. Jadikan mereka ada di dalam daftar doamu, saudara. Saudara punya daftar doa? Nah, bagi yang belum punya daftar doa, cobalah buat daftar doa. Ketik aja di HP. Kalau dulu kan saya bilang coba beli buku notes ya. Sekarang kan udah gak laku buku notes ya. Sekarang notes di HP saudara, ketik daftar doa 2025. Nah, ya. Buka HP-mu, tulis daftar doa 2025. Saudara mungkin punya daftar doa untuk kebutuhan-kebutuhan pribadimu. Tahun 2025 saya ingin mendapatkan jodoh, 1. Tahun 2002 yang daftar doa yang kedua, saya ingin lulus dengan nilai cum laude.
Daftar doa yang ketiga, apalagi? Saya ingin mendapatkan pekerjaan. Ya, saudara, ini mumpung awal tahun, saudara buat daftar doa. Tapi salah satu yang terpenting dari daftar doa itu, tuliskan 5 orang temanmu, si A, si B, si C, si D, si E. Tulis namanya. Agar mereka boleh mendengar Injil. Untuk itu saudara, setiap hari bukalah daftar doamu dan doakanlah itu. Jadi doa kita tahu sepanjang tahun ini apa yang kita doakan, yang kita mau meminta kepada Tuhan. Bukan hanya kebutuhan pribadi saya saja, tetapi juga saya mengasihi teman-teman saya, keluarga saya, supaya mereka boleh mendengar Injil. Mulai dengan doa saudara, jangan remehkan doamu. Percayalah doa orang benar besar kuasanya. Dan sediakan dirimu untuk menjadi alat Tuhan untuk berbicara tentang Kristus kepada teman-temanmu. Minta Tuhan buka jalan. Bagaimana caranya, kapan waktunya Tuhan akan mengatur. Yang penting saudara bersedia. Dan jangan takut. Ketakutan adalah musuh terbesar untuk orang memberitakan Injil. Jangan takut. Karena apa yang saudara lakukan adalah memberikan manfaat yang sangat-sangat berharga bagi orang-orang tersebut. Mungkin nanti mereka akan bilang sama saudara, bro terima kasih ya. Kamu tahun 2025, kamu sudah memberitakan tentang Injil kepada saya. Hari ini saya menjadi seorang murid Kristus. Saudara nggak pernah tahu. Tapi ketika saudara sudah memberitakan Injil kepada orang itu, saudara sudah bayar hutang saudara. Jangan kita membiarkan kita tetap berhutang kepada orang lain karena kita tidak memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, inilah kami Tuhan, sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu. Kami yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah Engkau selamatkan dan Engkau tebus dengan darah-Mu. Ada banyak orang di sekitar kami ya Tuhan, yang belum mendengar Injil. Engkau sudah mati di atas kayu salib Tuhan Yesus. Dan Engkau sudah bangkit mengalahkan dosa dan mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian itu. Tuhan, selamatkanlah teman-teman kami. Selamatkanlah keluarga kami. Boleh sebutkan 5 orang nama yang saudara kenal, yang belum mendengar Injil. Teman bergaulmu, teman bermainmu, teman kantormu, tetangga-tetanggamu. Bawa nama mereka ke hadapan Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan menjamah hati mereka. Roh Kudus akan membuka kesempatan bagi mereka untuk mendengar Injil. Biarlah kita menangkap hati Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Tuhan mau pakai hidupmu untuk menjadi alatnya Tuhan. Tuhan mau pakai hidupmu menjadi perpanjangan kehadiran Tuhan di muka bumi ini. Kita menyanyikan satu pujian, berikanku hati seperti hatimu Tuhan. Hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang sedang berjalan ditarik oleh kekuatan dosa dan kematian. Seperti black hole, lubang hitam di luar angkasa. Yang menarik semua benda-benda angkasa untuk masuk ke dalam perangkapnya.
Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Hati Tuhan adalah hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Hati Bapa adalah hati yang penuh belas kasihan kepada manusia yang terhilang. Mintalah hatinya Tuhan saat ini, saudara. Biarlah hatimu dipenuhi dengan kasih kepada sesamamu. Karena itulah hatinya Bapa. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan semua manusia tanpa terkecuali. Yesus tidak datang hanya untuk orang Israel. Yesus tidak datang hanya untuk orang-orang Kristen. Tapi Yesus datang untuk semua bangsa di dunia ini. Mereka membutuhkan Yesus. Mereka membutuhkan pengampunan Tuhan. Mereka membutuhkan keselamatan. Mereka membutuhkan kuasa untuk dilepaskan dari dosa. Siapakah yang akan memberitakan tentang Yesus kepada mereka? Siapakah yang bersedia untuk diutus? Siapakah yang bersedia untuk diutus? Hari ini maukah engkau diutus oleh Tuhan? Hari ini maukah engkau pergi kepada mereka? Jadilah utusan-utusan Tuhan, saudara. Mintalah hati Bapa yang berbelas kasihan itu. Tanpa belas kasihan kita tidak bisa pergi. Kita mungkin akan enggan. Kita mungkin akan takut. Kita mungkin akan ragu. Hanya karena belas kasihan dari Bapa di hati kita lah. Maka kita bersedia untuk pergi, saudara. Kita akan makan perjamuan sebentar. Kematian Yesus, itulah yang sudah menyelamatkan manusia ini. Sekarang waktunya kita untuk pergi. Sekarang waktunya kita untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar kita.
Mari kita mengangkat tangan kita semua kepada Tuhan. Saudara yang bersedia untuk diutus oleh Tuhan, mari kita semuanya mengangkat tangan. Saya mengajak seluruh jemaat di tempat ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tanda engkau adalah seorang murid Kristus. Tanda bahwa engkau bersedia untuk diutus oleh Yesus. Agar Yesus bisa menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang di sekitarmu. Tuhan, inilah kami, umat-Mu. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Bapa. Utuslah kami ya Tuhan, dengan urapan dan kuasa Roh Kudus. Kami boleh berbicara tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar kami. Kami boleh menyatakan kasih-Mu kepada mereka ya Tuhan. Biarlah kasih Bapa menguasai kami, mengalahkan ketakutan, mengalahkan keraguan. Urapi mulut kami untuk berbicara. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kita nyanyi.